Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video tentang teori kepribadian menurut Horney. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggunita Fitri, NIM 1901, jurusan Psikologi tahun 2019, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Horney. Horney lahir pada tanggal 16 September 1885 di tengah keluarga Clotilde dan Brunswick dan Nilsson. Ayahnya adalah seorang kapten kapal, pria yang soleh sekaligus otoriter. Anak-anaknya menggelari dia dengan pelempar Injil, karena menurut Horney, ayahnya memang suka melempar mereka termasuk dengan Injil. Sedangkan ibunya yang dikenal sebagai sebutan Sonny sangat berbeda dengan ayahnya, karena dia adalah istri kedua Bruns, 19 tahun lebih muda dan lebih urban. Karena juga punya seorang kakak kandung laki-laki yang juga bernama Brand, yang sangat ia terhormati seperti 4 kakak seayahnya. Horney lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Di usia 9 tahun, dia mengubah cara hidupnya menjadi gadis yang ambisius dan pemberontak. Dan ketika mulai dewasa, dia mengalami stres selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 1904, ibunya menceraikan ayahnya dan meninggalkan Karen dan Brand kecil dengan ayahnya. Selama kuliah, dia bertemu dengan mahasiswa hukum Oscar Horney yang menikahinya tahun 1909. Karen mengatakan bahwa dia tidak pernah ikut campur ketika suaminya memarahi anak-anak mereka. Tahun 1923, usaha Oscar bangkrut dan kemudian menderita sakit radang selaput otak. Karena Karen dan putri-putrinya pindah dari rumah Oscar pada tahun 1926 dan 4 tahun kemudian dia pindah ke Brooklyn, Amerika. Disitulah dia mulai mengembangkan teori-teorinya tentang neurosis berdasarkan pengalamannya sebagai seorang psikoanalisis. Dia membuka praktik, mengajar dan menulis. Sampai akhirnya Horney meninggal pada tahun 1952. Selanjutnya yaitu materi tentang dasar pemikiran teori Horney. Dasar pemikiran teori Horney ini yaitu teori psikoanalisis. Dari Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang-orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta, kasih sayang yang cukup pada masa kanak-kanak menggambarkan rasa permusuhan yang besar, yang muncul karena orang tua tidak memberikan rasa aman dan anaknya juga tidak merasa aman terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kecemasan dasar. Kecemasan dasar ini disebabkan dalam diri anak apakah orang tua bisa memberikan keamanan pada anak dan membuat dia percaya pada dirinya sendiri. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu perkembangan kepribadian menurut Horney. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik yang akan berhubungan dengan perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri. Yang kedua, kebutuhan neurotik akan tekad yang kuat. Yang ketiga, kebutuhan neurotik untuk membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit. Yang keempat, kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Yang kelima, kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Yang keenam, kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial dan gengsi. Yang ketujuh, kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi.
Dan yang kesembilan, kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Selanjutnya yaitu tentang abnormalitas. Ada kecenderungan neurotik yang dapat digunakan oleh orang normal. Yang pertama yaitu mendekati orang lain. Mendekati orang lain adalah kepribadian yang ramah atau kepribadian yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, melawan orang lain, yaitu kepribadian yaitu pertahanan dalam persaingan. Yang ketiga yaitu menjauhi diri dari orang lain, yaitu kepribadian mandiri dan tenang. Tetapi berbeda dengan orang yang abnormal. Mereka hanya menggunakan satu dari jenis kecenderungan neurotik, yaitu pergerakan yang sulit dikontrol. Yang pertama yaitu mendekati orang lain atau kepribadian yang menurut. Yang kedua, melawan orang lain, kepribadian agresif. Dan yang ketiga, menjauhi diri dari orang lain. Ketika orang yang abnormal mengalami kecemasan, mereka hanya bisa menerapkan satu dari tiga hal tersebut. Misalnya, ketika seseorang bermusuhan dengan orang lain, dia hanya bisa melawan orang lain atau mempunyai kepribadian yang agresif tanpa harus mendekati orang lain. Selanjutnya yaitu materi tentang psikoterapi. Menurut Horney, tujuan utama dari psikoterapinya adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Inti dari psikoterapi Horney adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya.